Indonesia, bertemu lagi dengan Bimbel Arif. Pada pertemuan ini akan membahas matematika, KPK, dan FPB untuk kelas 4 dan 5 SD. Tapi anak-anak, sebelum lanjut pelajaran ini, sebaiknya anak-anak subscribe dulu ya, dan like. Oke, kita mulai belajar tentang KPK dan FPB. Lihat kemari papan tulis ini, papan tulis ya. KPK ya, artinya KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Terkecil. Ini kelipatan persekutuan terkecil. Jadi pengertian KPK apa anak-anak? Kelipatan persekutuan terkecil. Perhatiin di papan tulis dulu ya. Nah, untuk ini kita ambil contoh umpama KPK 4 dan 6. Contoh KPK 4, 6 ya. Perhatiin KPK 4 dan 6. Jadi kita buat dulu kelipatan 4. Berapa aja kelipatan 4? 4, 8, 12, 16, berapa lagi? 20, 24, terus berapa lagi? Terus 28, 32. Nah, umpama kita dapatkan kelipatan 4 itu ya. Sudah? Ini umpama sampai 36 deh, biar enak. Kemudian kelipatan 6, berarti 6, 12, 18, 24 ya, 6, 12, 18, 24, sudah 24, kalau nggak salah 30, 36. Nah, coba diperhatikan, kelipatan 4 sudah dapat, kelipatan 6 sudah dapat. Kita ambil yang sama. Kita ambil yang sama di antara dua ini. Yang mana yang sama? Yang sama dulu ya. Caranya, ini caranya supaya anak-anak biar tahu ya. Anak-anak perhatikan di sini. 4 dengan ini nggak sama, 8 dengan 12 nggak sama. Nah, 12 dengan 12, ada 12 di 4, ada 12 di 6, jadi tulis 12. Oke, kemudian kita lihat dulu 16 nggak sama di sini, nggak ada di sini. 20 juga nggak ada di sini. Nah, 24 ada, kita kurung 24, ambil 24. Oke, kemudian kita lihat di sini yang sama, 28 nggak ada di 6, 32. Nah, ada 36. Berarti ada di sini angka yang sama antara kelipatan 4 dan 6 anak adalah angka berapa? 12, 24 dan 36. Nah, untuk KPK tadi, apa arti KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Terkecil dari angka ini, angka berapa yang terkecil? Angka 12. Inilah KPK 4 dan 6. Sampai di sini bisa dimengerti? Umpama ada lagi KPK, maaf ya anak-anak ya, pelan-pelan ya, biar ngerti ya. KPK dari 46, dari 49 ya, dari 4, 9, 15. Nah, bagaimana caranya ini? Nanti Bapak ajarin lagi nih. Nah, melalui perpangkatan, yang enak melalui perpangkatan. Nah, contohnya ya, kita perhatiin di sini. Kalau 4, nah 4 ya, berarti 1 dikali 2 pangkat 2, benar nggak? Ya, 1 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 anak-anak 4 ya. Sudah, kemudian 9
9 ini artinya 1 kali 3 pangkat 2. Sudah? Ada angka 15, tulis lagi di sini. Berarti 1 dikali 3 dikali 5. Yang mana untuk KPK-nya? Caranya adalah KPK 4, 9, 15 adalah, kita perhatiin yang berpangkat. Yang berpangkat dulu. Yang pangkatnya yang kita perhatiin pertama ini. Saya lingkar ya. Wah, kemudian ini. Nah, 3 ini nggak bisa karena dia lebih kecil. Yang ambil yang pangkatnya agak gede dikit. Nah, ini kali 5 tersendiri. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dikali 5. Berapa KPK-nya? Apakah itu kelipatan persentase kecilnya berapa? 4 dikali 9 dikali dengan 5. Jadi berapa? 4 kali 9 berapa? 36. 36 nih. 36 kali 5 berapa? 03, berarti 180. Ini namanya adalah KPK dari 4, 9, 15 adalah 180. Oke, sampai sini diperhatiin dulu. Sebelum kita masuk FPB, kita masuk kepada FPB. Nah, berarti FPB adalah FPB ya. FPB. Apa FPB? Faktor persekutuan terbesar. Nah, ada lagi faktor persekutuan terbesar ya. Faktor persekutuan terbesar. Sudah, kita gunakan ada 3 cara. Ya, 3 cara. 1. Nah, ya. Pertama yaitu dengan himpunan faktor persekutuan. Nah, himpunan maaf ya anak ya. Kita stilonya dulu kita cari himpunan faktor persekutuan. Nah, contoh angka 12 dan 18. Nah, ini persekutuan, kita tulis dulu ya. 12 dan 18. Sudah? Kita perhatiin di situ yang bisa berkaitan dengan faktor 12. Faktor 12 ya anak-anak ya. Nih, faktor 12. Ayo, faktor 12. Nah, kita perhatiin. 12 dibagi 12 bisa 1 ya. Kemudian yang berkaitan dengan faktor 12 lagi apalah angka 2 bisa. 12 dibagi 2 bisa 3. Ayo, 4, 6. Apalagi yang bisa berkaitan dengan 12. Selain itu adalah angka terakhir yaitu angka 12 lagi 12. Kemudian faktor 18. Ayo, apa aja? 1 kan bisa. Sudah itu 18 dibagi 2 bisa nggak? Kalau nggak salah bisa juga tuh kalau nggak salah. 2 ya. 3 bisa kan? 6 bisa kan? 9 bisa kan? Ayo, terakhir 18. Ya, kita perhatiin nih. Jadi kita lihat di situ dulu. Ayo, faktor 12 dengan 18. Kita lihat yang sama. Yang sama dulu, ambil yang sama. Apa yang sama? 1, 2, 3, 6 ya. Yang sama 1, 2, 3, 6 ya. Angka yang sama. Berarti ambil yang terbesar. Karena faktor persekutuan terbesar yaitu angka berapa yang terbesar? 6. Jadi faktor dari 12 dan 18 ya, FPB daripada 12 dan 16 adalah berapa? 12
ya benar ya, 12 naik dengan 18, bukan 16, salah, yaitu adalah angka 6. Oke, bisa dimengerti di situ. Kemudian dengan faktorisasi bilangan prima yang kedua, ini sudah saya dicatat. Dah ya. Dengan 2 faktorisasi prima. Nah, bilangan prima ya, bilangan prima ya. Nih, faktorisasi bilangan prima yang 12 dengan 12 tadi ya. Pertama kita tulis dulu 12. 12 itu adalah 4 kali 3 ya. Perhatiin. Kemudian 18 itu 2 kali 9. Ini faktorin. Ini yang bisa difaktorin nih. Dengan ini kita rubah, ayo. Berapa? 2 pangkat 2 terus 3 pangkat 2. Sudah? Nah, EPB-nya sudah. EPB-nya faktor keseluruhan terkecilnya adalah ini. Angka berapa yang ada pada poin tersebut? Yang kita lihat ini 2 dan 2 kali 3 berapa? 6. Jelas nggak itu? Kalau nggak jelas Bapak jelasin ya, terangin dulu. Ini spidolnya ya, mohon maaf ya, tapi dengan kekurangan ini kita bisa belajar ya. Nah nih, nah sekarang yang ketiga dengan cara Euclides ya. Yang ketiga dengan cara Euclides. Ini bahasa matematika Euclides ini ya. EPB daripada yang kita tadi, yaitu EPB-nya berapa? 12 dan berapa tadi? 18 ya. Jadi kita perhatiin di situ. Ya, kita lihat dulu di sini. Perhatiin 12. Nih, caranya 12 kita bagi 18. Yang bisa berarti kan 1 kali 12 berapa? 12. Sisanya berapa? Sisa 6. Oke? Sudah. Kemudian kita di sini lagi 12 dibagi ya. Angka ini sisa ini tadi 6. Jadi 2 kali 6 berapa? 12. Nah, jadi ibaratnya KPK-nya adalah angka EPB-nya yang kelapa kurung angka 6. Oke. Nah, jadi kalau itu dalam bentuk yang sudah kita lihat ya EPB anak-anak. Nah, ini angka 6-nya ya, ke sini, sisa sini yang 6 ini. Ini Euclides ya, cara Euclides. Jadi EPB itu tidak cuma satu ya. Jadi pertama tadi faktor melalui faktor persekutuan. Yang kedua faktorisasi bilangan prima, ini ya EPB. Saya jelasin, terangin ya, 2 kali 3. Jadi sama nilainya tetap 6 ya. Ini yang Bapak ajarkan kepada kalian. Nah, sekarang seandainya ada, tentukan EPB dan KPK, tentukan 2 ya, EPB dan KPK. Nah, KPK dari 12, 18, 24. Nah, kita perhatiin. Yang 12 itu kita tadi 2 kali 3. Kemudian yang 18 kalau nggak salah itu tadi berapa? 2 kali 3 pangkat 2. Benar kan? Kemudian yang 24 2 pangkat 3 itu dikali dengan 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Saya kasih tahu dulu. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Saya kurung supaya tahu kapan. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 jadi 8 ya. Nih, buat kurung gini supaya tahu ya. Sudah? Catat ya. Sudah dapat itu. EPB-nya berapa?
EPB-nya. Kita perhatiin EPB-nya. Yang paling kecil EPB-nya, kita lihat EPB-nya ada di sini angka 2 saya kurung dengan 3. Ya, nih yang sama ya. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Ya, perhatiin ya. Kemudian KPK-nya, kita KPK-nya. KPK-nya ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nih. Nih saya kurung, saya tandain deh. Nanti anak-anak nggak ngerti. Saya tandain dengan peta aja ya, Nak ya. Nih yang peta nih. Yang peta ini KPK. 3 pangkat 2. Jadi berapa? 4 dikali 9. Berapa? 2 pangkat 3 ya, lupa. 2 pangkat 3 yang paling tinggi, yang paling besar 2 pangkat 3, bukan pangkat 2. 2 pangkat 3. Ya. Terus 2 pangkat 3 dikali berapa? 2 pangkat 3 benar ya? 8, 7, 2. Oke? Jadi ini adalah pembelajaran tentang materi KPK dan EPB. Semoga anak-anak Indonesia bisa menjawab daripada matematika tentang KPK dan EPB. Tapi jangan lupa anak-anak lihat di situ ada like, tekan like, ada subscribe tentang apa di like ya. Oke. Dadah. Sampai jumpa di lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah.